Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar tentang Nyai Blorong, penguasa Laut Selatan yang melegenda? Malam ini, legenda itu seperti bangkit kembali. Sebuah kejadian menggemparkan mengguncang Ngawi. Sosok yang diduga Nyai Blorong muncul di kediaman seorang guru ngaji terkaya di desa. Benarkah ini pertanda pesugihan yang menggunakan tumbal? Bayangkan kengerian yang dirasakan warga desa, ketakutan yang menghantui setiap sudut rumah, dan misteri yang menyelimuti sosok guru ngaji yang kaya raya itu. Apakah kekayaannya diperoleh dengan cara yang haram? Malam ini, arsip sunyi akan menguak tabir misteri ini. Kita akan menyelami lebih dalam, mencari tahu kebenaran di balik kejadian aneh ini, dan mengungkap rahasia kelam yang mungkin tersembunyi. Siapkan diri kalian, karena kita akan memasuki dunia yang penuh teka-teki dan kengerian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Ngawi mendadak gempar. Desas-desus tentang penampakan Nyai Blorong, penguasa Laut Selatan yang melegenda, menyeruak di kalangan warga. Sumbernya satu, kediaman Guru Hasan, seorang guru ngaji yang dikenal kaya raya. Kabar ini bak petir di siang bolong, memecah kesunyian desa yang selama ini tentram. Saya melihatnya sendiri. Sosok perempuan cantik, bersisik di bagian bawah tubuhnya, melintas di dekat pagar rumah Guru Hasan. Bisik seorang ibu rumah tangga, wajahnya pucat pasi, cahaya bulan malam itu membuatnya semakin jelas. Saya yakin, itu Nyai Blorong. Cerita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, semakin dibumbui dengan berbagai spekulasi. Ada yang menduga, kekayaan Guru Hasan berasal dari pesugihan yang melibatkan tumbal. Munculnya Nyai Blorong dianggap sebagai pertanda tagihan yang harus dibayar. Ketegangan menyelimuti desa. Warga mulai was-was, takut menjadi korban selanjutnya. Malam itu, angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan bambu di sekitar rumah Guru Hasan. Suara gesekan bambu menciptakan melodi yang mencekam. Di dalam rumah, Guru Hasan duduk bersila, matanya terpejam, bibirnya komat kamit membaca doa. Cahaya lilin menerangi wajahnya yang tampak tegang. Ia tahu, badai sedang mendekat. Bukan hanya badai alam, tapi juga badai yang lebih dahsyat. Badai dari dunia gaib, desa Gandrung, Ngawi, diselimuti kabut misteri. Selepas Isya, hawa dingin menusuk tulang, seolah menambah aura mencekam pasca penampakan sosok yang diyakini Nyai Blorong di dekat kediaman Guru Hasan. Jurnalis lokal Rian bersama juru kameranya Maya tiba di desa tersebut. Assalamualaikum, sapa Rian pada seorang bapak tua yang duduk di teras rumahnya. Satu-satunya rumah yang lampunya masih menyala. Maaf mengganggu, Pak. Kami dari Kabar Jawa. Apa benar semalam Bapak melihat sesuatu yang aneh? Pria itu, Pak Karto, mengangguk. Benar, Nak. Saya lihat sendiri. Sosok perempuan, tinggi, sisiknya berkilauan tertimpa rembulan, menuju ke arah rumahnya Guru Hasan. Apakah sebelumnya pernah terjadi hal serupa? Tanya Maya, sembari menyalakan lampu kamera. Pak Karto menggeleng. Baru kali ini, makanya kami semua gempar. Guru Hasan itu orang baik, tapi yaitu kaya raya, orang-orang jadi curiga. Rian dan Maya melanjutkan investigasi. Mereka mewawancarai beberapa warga lain. Kesaksian serupa mengarah pada sosok perempuan bersisik yang berjalan ke arah rumah Guru Hasan. Desas-desus tumbal pesugihan. Semakin santer Guru Hasan. Dikenal sebagai guru ngaji yang dermawan. Namun, kekayaannya memang mencolok. Rumahnya megah, berbanding terbalik dengan ramai-ramai penduduk desa. Sumber kekayaannya menjadi pertanyaan besar. Apakah benar dari hasil bertani dan berdagang seperti yang selama ini ia katakan? Melams Lerut. Rian dan Maya memutuskan untuk mendekati rumah Guru Hasan. Gerbang tinggi menjulang, seolah menghalangi siapapun untuk masuk. Suara jangkrik bersahutan, menambah suasana tegang. Kita coba dekati pagar, bisik Rian. Mereka mengendap-endap, berusaha tidak menimbulkan suara. Dari balik pagar, tampak rumah megah itu sepi. Hanya rembulan yang menjadi penerang. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari dalam rumah, seperti suara air yang tumpah. Kemudian, suara tawa perempuan yang mengerikan membuat bulu kuduk Rian dan Maya merinding itu. Suara Nyai Blorong, bisik Maya, ketakutan. Mereka berdua saling pandang, dengan jantung berdebar kencang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Guru Hasan? Apakah benar ia melakukan pesugihan dengan tumbal? Investigasi ini baru saja dimulai, dan misteri semakin dalam.
Jejak pesugihan. Udara dingin menusuk tulang di sekeliling rumah Guru Hasan. Kabut tipis menyelimuti pekarangan, menambah kesan angker. Setelah penampakan yang meresahkan, Pak Bardi, seorang tokoh masyarakat yang juga dikenal pemberani, memimpin sekelompok warga untuk mencari tahu kebenaran di balik kejadian aneh ini. Mereka bergerak hati-hati, obor di tangan mereka menari-neri, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding rumah. Haci, oju kami bisik Pak Bardi. Suaranya serak. Kita lihat apa yang disembunyikan Guru Hasan. Pencarian dimulai dari bagian belakang rumah, tempat yang paling jarang dijamah. Di sana, di antara rimbunnya pepohonan bambu, mereka menemukan sebuah gubuk reot. Pintunya tertutup rapat, terkunci dengan gembok berkarat. Pak Bardi memberi isyarat, dan seorang warga dengan hati-hati mendobrak pintu. Tersebut bau dupa menyengat langsung menyerbu indera penciuman mereka. Di dalam gubuk, pemandangan yang lebih mengerikan menyambut. Sebuah altar kecil terbuat dari batu kali tampak di tengah ruangan. Di atasnya, terdapat mangkuk tanah liat berisi abu dan beberapa helai rambut yang diikat dengan benang merah. Di sampingnya, tergeletak keris berkarat dengan ukiran ular naga di gagangnya. Ya Allah, iki, opo iki? Seorang warga berteriak, menutup mulutnya dengan tangan. Pak Bardi mendekat. Matanya menyipit meneliti benda-benda tersebut. Iki koyoke alat pesugihan, gumamnya. Suaranya bergetar. Ini seperti peralatan untuk ritual pesugihan. Di sudut lain gubuk, mereka menemukan sebuah kotak kayu terkunci. Dengan susah payah, mereka berhasil membukanya. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar kain kafan bekas, beberapa keping uang logam kuno, dan selembar kertas yang bertuliskan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Mantra itu berbunyi, Nyai Blorong, Rawuhono, Sugihno, aku, bayarane nyowo. Naai, Blorong, datanglah, kayakan aku. Bayarannya nyawa. Wajah Pak Bardi pucat pasi. Iki bukti. Ini buktinya, Guru Hasan. Dia bersekutu dengan Nyai Blorong. Teriaknya, suaranya penuh amarah dan ketakutan. Warga lain hanya bisa terdiam, bulu kuduk mereka meremang. Kabut semakin tebal, seolah-olah Nyai Blorong sendiri sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Misteri di sekitar Guru Hasan semakin pekat, dan Ngawi semakin gempar dengan penemuan mengerikan ini. Di depan mereka berdiri megah rumah Guru Hasan, lebih mewah dari dugaan. Cahaya senja memerah, menambah kesan angker. Siap, ini saatnya, bisik Reno, sang ketua tim, memecah keheningan. Mereka melangkah masuk, disambut gerbang besi kokoh yang dijaga dua satpam bertampang garang. Setelah melalui interogasi singkat, mereka diantar ke ruang tamu luas yang dipenuhi ukiran kayu mahal. Tak lama, Guru Hasan muncul. Sorot matanya tajam, menelisik. Jadi, kalian yang membuat gaduh Ngawi? Tanyanya dengan suara berat. Reno memberanikan diri. Kami hanya ingin mengkonfirmasi rumor yang beredar, Guru, tentang penampakan dan pesugihan. Guru Hasan tertawa sinis. Omong kosong, kalian termakan berita murahan. Saya kaya karena kerja keras. Tegang. Anggota tim lain, Sarah dan Indra, mulai merekam pembicaraan. Indra menyeletuk. Lalu, benda-benda aneh yang ditemukan di sekitar rumah? Guru Hasan terdiam sejenak, lalu menjawab, Itu hanya koleksi barang antik. Sarah, dengan berani, menunjukkan foto penampakan Nyai Blorong yang viral. Lalu, ini apa, Guru? Warga Ngawi ketakutan. Guru Hasan tampak gusar. Itu editan. Kalian jangan percaya. Ia lalu berdiri. Cukup, saya tidak mau meladeni omong kosong ini lagi. Silakan pergi. Reno mencoba menahan. Guru, tolong beri kami penjelasan. Ini penting untuk kedamaian Ngawi. Guru Hasan menepis tangan Reno dengan kasar. Pergi, atau saya panggil polisi. Tim pemburu misteri terpaksa mundur. Di luar gerbang, Reno menghela napas. Dia menyembunyikan sesuatu. Kita harus cari bukti lain, ujarnya. Malam itu, mereka kembali ke markas dengan tangan hampa, namun semangat investigasi mereka justru semakin membara. Malam menyelimuti kediaman Guru Hasan. Tim arsip sunyi, dipimpin Raka, duduk berhadapan dengan sang guru ngaji di ruang tamu yang mewah, namun terasa dingin. Lampu kristal menggantung, cahayanya memantul di wajah Guru Hasan yang tampak lelah dan gelisah. Guru, kami di sini untuk mencari kejelasan. Raka memulai. Suaranya tenang namun tegas. Warga resah dengan penampakan Nyai Blorong dan rumor pesugihan yang melibatkan Anda. Guru Hasan menghela napas panjang. Rumor memang bisa menghancurkan, jawabnya lirih. Matanya menerawang, seolah melihat masa lalu yang kelam. Dulu,
Saya bukan siapa-siapa. Keluarga saya hidup dalam kemiskinan. Saya berdoa siang dan malam, memohon kemudahan. Apakah kemudahan itu datang dengan cara yang tidak biasa? Tanya Angga, menyodorkan foto benda-benda aneh yang ditemukan di sekitar rumah Guru Hasan. Guru Hasan terdiam. Saya tidak menyangkal. Pernah mencari jalan pintas. Akhirnya ia mengaku, saya mempelajari ilmu-ilmu kuno, berharap bisa mengubah nasib keluarga. Tapi, saya tidak pernah berniat menyembah Nyai Blorong atau melakukan tumbal. Lalu, penampakan itu, desak Laras. Warga melihatnya di sekitar rumah Anda. Guru Hasan menggeleng lemah. Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Mungkin itu hanya ilusi. Atau ada kekuatan lain yang bermain. Jawaban Guru Hasan, ambigu, tidak memuaskan. Tim arsip sunyi saling bertukar pandang. Ada sesuatu yang disembunyikan. Sebuah rahasia yang lebih dalam dari sekadar rumor pesugihan. Guru, Raka berkata, kami akan terus mencari kebenaran. Jika Anda tidak bersalah, maka kebenaran akan melindungi Anda. Tapi jika Anda berbohong, kebenaran akan menghukum Anda. Guru Hasan hanya menunduk. Bahunya bergetar. Malam semakin larut, dan misteri di sekitar Guru Hasan semakin pekat. Apakah Guru Hasan benar-benar terlibat pesugihan? Atau adakah kekuatan jahat lain yang sedang mengincar dirinya? Udara dingin Ngawi menusuk tulang. Di markas arsip sunyi, tim berkumpul. Layar menampilkan foto-foto Guru Hasan, benda-benda ritual, peta lokasi penampakan, kesaksian warga, penemuan benda aneh, pengakuan Guru Hasan, semuanya mengarah ke satu kesimpulan. Ujar Andi, sang ketua tim, suaranya berat. Tapi, apakah pesugihan benar-benar motifnya? Rani, sang analis, menyela, ada yang janggal. Kekayaan Guru Hasan memang mencurigakan, tapi pola penampakan Nyai Blorong tidak sesuai dengan ritual pesugihan yang lazim. Ia menunjuk peta, terpusat di sekitar rumah, tapi ada satu titik anomali. Hutan di utara. Dialog pun terjadi. Hutan? Apa hubungannya? Tanya Budi, sang kameramen. Masa lalu Guru Hasan, jawab Rani. Dia pernah tinggal di dekat hutan itu. Ada catatan tentang hilangnya seorang anak perempuan beberapa puluh tahun lalu. Kasus itu tidak pernah terpecahkan. Andi terdiam. Mungkin Nyai Blorong bukan tumbal pesugihan, tapi arwah penasaran korban. Mereka memutuskan menyelidiki hutan. Suasana mencekam menyambut mereka. Pohon-pohon menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari. Suara burung hantu memecah kesunyian. Mereka menemukan gubuk tua, tersembunyi di antara pepohonan. Di dalamnya, debu dan sarang laba-laba menutupi segalanya. Namun Rani menemukan sesuatu. Sebuah kalung dengan liontin berbentuk sisik ikan. Ini, kalung milik anak perempuan yang hilang itu, serunya. Kembali ke rumah Guru Hasan, mereka mengkonfrontasinya dengan temuan baru. Guru Hasan pucat pasi, air mata mengalir di pipinya. Saya tidak bermaksud. Dengan suara bergetar, ia mengakui semuanya. Anak itu tersesat di hutan. Guru Hasan menemukannya, tapi panik dan takut dituduh menculik. Ia meninggalkannya. Arwah anak perempuan itu menjelma menjadi entitas yang menyerupai Nyai Blorong, menghantui Guru Hasan, bukan untuk menuntut tumbal, tapi untuk mencari keadilan. Misteri Ngawi terpecahkan. Bukan pesugihan, tapi rasa bersalah yang mendalam dan arwah penasaran menjadi akar dari teror Nyai Blorong. Namun, kebenaran pahit ini meninggalkan luka yang dalam di hati warga Ngawi. Itulah tadi penelusuran kita mengenai kejadian misterius di Ngawi. Apakah kalian percaya dengan keberadaan Nyai Blorong? Atau menurut kalian, ada penjelasan logis di balik semua ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk terus mendukung Arsip Sunyi dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.